Jaran Kepang, jarang-jarang kepanggihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Sugeng Enjing, Aesthetic People. Oke, Aesthetic People. Aesthetic People itu adalah di sini sapaan untuk teman-teman sahabat-sahabat dari Dimas Diajeng Bantul gitu. Dan kali ini kita sedang ada di program Jaran Kepang. Jaran Kepang, apa itu Jaran Kepang? Jaran Kepang adalah singkatan dari jarang-jarang pepanggihan. Waduh, udah niat banget gak sih ini ya kan buat nama programnya gitu. Nah, kenapa jarang-jarang kepanggihan? Karena memang alhamdulillah di sini saya Diajeng Dita dari Diajeng Kabupaten Bantul, dari Dimas Diajeng Kabupaten Bantul diberikan kesempatan untuk bisa pepanggihan, untuk bisa ketemu dengan duta pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Dan sebelum nanti Dita akan mengenalkan ada siapa sih ya kan di samping Dita kali ini, Dita bakal memperkenalkan terlebih dahulu barang-barang yang unik banget ini, yang antik sekali yang ada di depan Dita. Ini adalah hasil UMKM atau usaha mikro kecil menengah dari salah satu pengrajin di Kabupaten Bantul. Nah, berikut adalah kerajinan besek Jogja dari Astuti Kerajinan Bambu Jogja yang dikelola oleh Lia Novi Astuti di Padoan Kidul, RT 01 Tirto Nirmolo Kasihan Bantul, Yogyakarta. Dan kalau kita ngobrol tentang kerajinan besek Jogja ini, kerajinan ini cocok banget buat teman-teman yang memang membutuhkan tempat hantaran, kado ataupun juga parcel ataupun mungkin souvenir berbahan baku dari bambu. Kemudian juga banyak sekali macam besek yang memang dikreasi lebih modern dan tentunya cocok untuk kaum milenial. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lokasi lainnya bisa langsung saja datang ke Gudang Astuti Kerajinan Bambu Jogja ataupun kalian juga bisa cek di Instagramnya yaitu di @besek_astuti.kbj. Wah, luar biasa sekali kan karya-karyanya, bagus-bagus banget. Apalagi kalau misalkan emang nih sahabat milenial ataupun juga aesthetic people ada yang pengen nikah ya kan, nah ini bisa nih ya untuk jadi parcelnya gitu kan. Oke, baik, sekarang saatnya Dita di sini akan memperkenalkan teman-teman saya, ini rekan-rekan saya yang tentunya hebat, mereka dalam bidang apapun sepertinya mereka bisa gitu kan ya. Nah, yang pertama ini ada Diajeng Almas. Halo Diajeng Almas, Sugeng Enjing. Baik, Diajeng Almas ini merupakan juara harapan 1 dari Diajeng Kota Yogyakarta ya. Kemudian Diajeng Almas ini juga pernah menjadi salah satu delegasi pertukaran pelajar di siswa mengenal Nusantara ya. Benar, oke, luar biasa sekali. Kemudian juga pernah meraih medali perak di ajang Olimpiade Bahasa Turki. Iya, betul. Oke, kalau Turki udah bukan annyeonghaseyo lagi ya. Penikmat drakor apa ya. Kemudian ada juga Dimas Dayat di sini. Sugeng Enjing, Dimas Dayat. Oke, nah sedikit ada CV dari Dimas Dayat. Jadi Dimas Dayat ini juga merupakan seseorang yang berprestasi terutama juga di bidang MTQ dalam bidang pidato putra. Benar ya Dimas ya? Luar biasa. Di sini nanti nggak khutbah Jumat ya. Kemudian juga Dimas Dayat ini merupakan peserta pertukaran pelajar juga Yogyakarta dan juga Mataram, Nusa Tenggara Barat ya. Luar biasa sekali pengalamannya. Dan juga yang terakhir adalah Dimas Dayat pernah meraih juara 1 dalam ajang Duta Kesehatan Kabupaten Sleman di tahun 2019. Wow, benar ya, luar biasa sekali. Dan ini adalah rekan-rekan saya dari Dimas Diajeng Kota Yogyakarta tahun 2020 ya kalau tahunnya ya. 2021. Oh 2021, ya ampun, ini ingatnya saya 2020 terus ya, kayaknya saya udah pengen leser nih. Enggak canda-canda ya. Oke, besok akan ada masanya.
Oke baik, bagaimana kabar dari Diajeng Almas dan juga Dimas Dayat? Luar biasa ya. Baik, Wah, luar biasa. masih bisa berkegiatan ya walaupun kita masih dalam nuansa PPKM seperti ini ya. Baik, dan juga di sini mungkin kita memang harus tetap taat protokol kesehatan seperti halnya Dimas Dayat dan juga Diajeng Almas di sini kita masih menggunakan masker ya kan. Maskernya kita pun udah kayak ini ya. Bertiga matching loh. Iya Iya matching ya. matching ya semuanya ya. Batiknya. Baju-bajunya juga batik-batiknya. Makanya harusnya sih Dimas Dayat yang di tengah ya. Ini ya estetik people ya. Supaya diajengnya double gitu. Oke, baik kalau misalkan kita berbicara tentang kota Yogyakarta ya, Diajeng Almas dan juga Dimas Dayat. Kota Yogyakarta kan dikenal dengan kota pendidikan. Bahkan juga dijuluki sebagai pusatnya pendidikan gitu. Nah, kalau dari Dimas Dayat dan juga Diajeng Almas, kira-kira setuju nggak sih sebagai Dimas Diajeng Kota Jogja, program vaksinisasi ini masuk dalam dunia pendidikan yang juga ditujukan oleh pelajar yang berusia 12 tahun gitu. Nah ini ada orang kesehatan di sini. Pantes banget. Baik ya Jeng, kalau menurut Iya, saya karena melihat data yang ada bahwasannya kematian anak-anak usia pelajar di bawah 18 tahun itu sangatlah tinggi, atau dengan CFR atau case fatality rate di Indonesia itu mencapai 3-5%. Wow. Yang artinya ini data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Indonesia ini tertinggi di dunia. Jadi dengan adanya vaksinasi ini sangat diharapkan nantinya angka COVID di Indonesia bisa turun dan anak-anak Amin. pelajar bisa terselamatkan dari pandemi ini. Iya bener banget, terutama bisa sekolah lagi ya. Iya. Kasian ya soalnya mereka ya, apalagi kalau misalkan emang sekolah terus habis itu di rumah kan cuma sama ibunya atau mungkin simbahnya karena ayah ibunya kerja gitu kan ya. Karena kadang tuh juga orang tua suka masih gaptek gitu kan ya dengan teknologi, dan sekarang kan pembelajaran semua sudah dialihkan ke teknologi gitu. Mungkin itu adalah harapan besarnya juga ya. Berarti kalau dari Dimas Dayat setuju ya? Setuju dan sangat mendukung. Sangat mendukung juga ya. Bisa jadi pelopor nanti ya. Ngerangkep loh ya. Udah jadi duta kesehatan, duta pariwisata gitu kan, duta vaksin nanti setelah ini ya. Oke, berarti kalau dari Dimas Dayat setuju. Nah, kalau dari Diajeng Almas apakah juga seperti itu gitu? Ya kalau dari saya sendiri juga pastinya setuju banget ya. Apalagi saya juga punya adik-adik di rumah, jadi melihat perjalanan mereka selama sekolah online. Jadi harapannya semoga dengan terlaksananya meratanya vaksin ini, sekolah tatap muka juga bisa segera terlaksana. Gitu. Amin, amin. Itu sih yang paling didambakan gitu kan ya. Kasihan mereka hampir 2 tahun gitu kan gak ketemu sama guru dan temen-temennya gitu ya. Apa kabar mereka yang masih bener-bener baru aja misal lulus dari TK gitu kan ya. Terus sekolah SD gitu 2 tahun gak ketemu sama temen-temennya gitu. Oke baik, terima kasih banyak. Ini untuk kita pemanasan dulu kali ya. Berbicara mengenai vaksinisasi yang memang tujuannya itu adalah ditujukan untuk anak-anak ya, bisa dibilang mereka mungkin di bawah usia 17 tahun gitu ya, masih anak-anak remaja lah ya, baru beranjak ke SMP seperti itu, sekolah menengah pertama. Dan untuk selanjutnya nih, kalau dari Diajeng Almas dan juga dari Dimas Dayat gitu, kalau misalkan kita berbicara tentang pandangan sebagai Dimas Diajeng Kota Jogja gitu kan ya, setuju gak sih sekarang ada program vaksinisasi di tempat ataupun sektor pariwisata gitu, salah satunya di kota Yogyakarta sendiri yaitu di Gembira Luka Zoo gitu. Gimana pandangannya dari Diajeng Almas dan juga Dimas Dayat? Kalau dari saya pribadi ini adalah salah satu ide yang tepat banget sih. Kita kan punya wadah lahan yang luas di tempat-tempat pariwisata yang selama PPKM ini juga tutup, jadi kita bisa manfaatkan, terus juga bisa ngajak orang-orang buat datang lagi ke tempat pariwisata meskipun masih sangat dibatasi ya. ya. Oke, setuju. Oke, ada tambahan lagi mengenai hal tersebut atau dari Dimas Dayat? Iya, kalau menurut saya dengan adanya program vaksinasi di tempat pariwisata tentunya nanti akan bisa mendukung kembali sektor pariwisata yang ada di
Kota Yogyakarta terutama dan juga di daerah-daerah lainnya. Oke, berarti malah perlu ditambah tempatnya ya, Iya. kali nggak cuma di Gembira Loka Zoo saja ya, gitu kan ya. Tapi di situ kalau misalkan ngobrolin tentang vaksinisasi di tempat wisata, saya pun juga setuju sih. Masalahnya ya karena kita juga gimana caranya tetap harus menghidupkan kembali pariwisata terutama di Kota Yogyakarta gitu. Mungkin bisa ditambah di Taman Sari gitu kan ya, atau mungkin di wilayah Keraton juga bisa gitu kan. Sekalian mungkin bisa piknik juga kan ya, karena udah rindu nggak sih gitu ya. Banget. Apalagi sekarang juga ada wisata vaksin kan. yang Oh juga ada lagi wisata ngetren vaksin, oh gitu, oke, luar biasa. Jadi terutama yang ada di Gembira Loka Zoo ini ditujukan untuk anak-anak juga, para pelajar yang nantinya dapat terselesaikan tadi untuk sasaran anak-anak pelajar di Kota Yogyakarta. Oke, luar biasa sekali. Berarti memang ini konsepannya adalah sudah terkonsep secara luar biasa lah ya intinya, dan di sini kita pun juga tetap harus mendukung gitu ya untuk langkah vaksinisasi. Nah, mungkin di sini juga boleh dong dari Diajeng Almas dan juga Dimas Dayat untuk melakukan ajakan gitu. Jadi jangan pernah takut vaksin. Seperti itu mungkin untuk rekan-rekan dari Dimas Diajeng Kota Yogyakarta yang mungkin belum berani vaksin atau mungkin belum membulatkan tekadnya untuk vaksin gitu kan ya. Iya nggak sih, maksudnya ada sekarang tuh Ragu-ragu banyak gitu juga ya. orang-orang yang memang masih ragu-ragu untuk vaksin gitu kan, padahal itu adalah untuk kebaikan kayak gitu. Nah mungkin tanggapannya dari Diajeng Almas ataupun dari Dimas Dayat seperti apa gitu. Baik Diajeng, kalau menurut saya dengan vaksinasi tentunya ini akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Untuk itu ayo mari kita merdekakan Indonesia dalam peringatan kemerdekaan tahun ini dengan merdeka vaksinasi. Wow, luar biasa, merdeka vaksinasi ya di kemerdekaan Indonesia yang sudah ke-76 ya di tahun ini gitu. Jadi ya memang mungkin walaupun dalam kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi karena sudah ada diberikan jalan untuk vaksin jadi harus dimanfaatkan seperti itu ya Diajeng dan juga Dimas Kota Yogyakarta ini. Nah, kemudian kalau dari Dimas Dayat dan juga Diajeng Almas di sini gitu, kira-kira gimana sih, mungkin ada nggak tips ataupun triknya gitu dari Dimas dan juga Diajeng Kota Yogyakarta ini untuk bisa tetap berkegiatan di tengah-tengah pandemi ini gitu? Jadi meskipun kita sekarang ada di pandemi, tapi kita tetap harus bisa produktif. Jadi kita harus bisa memanfaatkan apa aja tuh sebenarnya baik banget yang bisa kita lakukan meskipun kita harus di rumah ya. Bisa dari bisnis online atau kita bisa ikut-ikut webinar yang bermanfaat untuk improvement diri sendiri. Jadi kayak kita harus mencari opportunity agar kita tetap bisa jalan terus. Luar biasa sih itu ya. Jadi jangan sampai di rumah kita hanya diam aja gitu kan ya, masih ada webinar online, kemudian juga siapa tahu dari situ kita benar-benar bisa terpikirkan, tercetuskan untuk oke, kita mulai bisnis online saja kayak gitu kan ya, karena memang semuanya sekarang dikemasnya melalui online, melalui media sosial gitu ya. Sekarang media sosial, sinyal dan juga teknologi adalah sahabat pribadi kita. Iya benar sekali. Ya, yang selalu menemani kita Bener. dimanapun berada Iya dan bener banget. kapanpun itu. Udah ngalah-ngalahin pasangan partnernya Dimas Diajeng ya kayaknya ya. Pokoknya kemana-mana harus ada HP aja ya kan gitu. Oke. Nah kemudian bagaimana sih peran Dimas Diajeng Kota Yogyakarta untuk mengedukasi masyarakat gitu agar mau dan juga bersedia untuk bisa menerapkan protokol kesehatan gitu? Tentunya sebagai Dimas Diajeng Kota Yogyakarta, kita adalah sebagai role model, sebagai contoh dari masyarakat yang ada. Di sini kita berusaha untuk bisa mengedukasi kepada masyarakat. Nah, salah satu yang perlu diterapkan kalau di sektor pariwisata ya Diajeng ya, kita mengedukasi untuk mengajak menerapkan CHSE atau Iya, Cleanliness, benar sekali, iya. Health, Safety, and Environmental, Iya. sehingga nantinya para pengunjung pelaku wisata itu akan merasa aman dan nyaman untuk datang ke pariwisata itu. Iya benar sekali, ada ya soalnya ya sekarang kan baru digalakan juga oleh Kemenparekraf RI untuk kita sama-sama bisa taat protokol CHSE terutama untuk dunia pariwisata gitu. Nah mungkin ada tambahan kalau dari Diajeng Almas gitu, atau mungkin sudah ada peranan mungkin dari Dimas Diajeng Kota Yogyakarta untuk kita bisa sama-sama menyikapi protokol kesehatan ini? Kalau dari saya sendiri untuk terjun ke masyarakat otomatis kita benar-benar harus turun langsung ya. Iya Karena benar. Iya, kita nggak bisa cuman hanya mengandalkan sosial media tadi, kita benar-benar harus melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat sekitar, kayak dijelaskan kenapa sih kita harus menjaga protokol kesehatan. Otomatis ini kita juga jadi lebih sadar semuanya gitu kan. Kalau ini memang
agar kita bisa terus maju, otomatis kita harus memanfaatkan kondisi seperti ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang ini adalah peran penting juga bagi kita di sini ya, sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda untuk bisa sama-sama kita campaign, kita bisa benar-benar kampanyekan gitu ya untuk aturan protokol kesehatan seperti itu, terutama untuk masyarakat di daerah Kota Yogyakarta terkhususnya, dan untuk seluruh umumnya adalah masyarakat daerah istimewa Yogyakarta gitu. Nah, oh iya, untuk Aesthetic People di sini saat ini saya menggunakan baju ya, ini dari rancangan desainer Bayu Kuntani. Wah, luar biasa sekali Mas Bayu, terima kasih banyak untuk supportnya, selalu support teman-teman dari Dimas Diajeng Bantul. Nah, ini mungkin kalau dari teman-teman Kota Yogyakarta ini sudah seragam atau bagaimana? Iya, kebetulan kita Kebetulan. pakai batik sarimbit. Oh, batik sarimbit ya, dari ini yang memang digunakan oleh teman-teman Kota Yogyakarta ya. Iya betul, jadi dari kainnya sendiri kita juga memberdayakan UMKM ya. Oh, Kita oke. cari kain batik tulis yang ada di Beringharjo seperti itu. Jadi kita bikin biar bisa upscale, meskipun kita beli batik di pasar tapi tetap oke banget buat acara formal ataupun apapun yang kita butuhkan. Oke, keren. Nah, ini berarti dari semua Dimas Diajeng Kota juga punya sama atau memang beda-beda gitu? Beda-beda Oh, motif. beda-beda ya Iya. motifnya ya. Iya. Oke, berarti sesuai dengan pasangan masing-masing gitu ya. Oke, berarti kalau misalkan nanti tukeran pasangan gimana dong? Tukeran baju. Tukeran baju. Ternyata sama ya budayanya di Dimas Diajeng, seluruh daerah istimewa Yogyakarta ternyata seperti itu ya. Oke, sama sih kalau di Bantul juga seperti itu. Jadi tapi kalau di Bantul semuanya sama, kita seragamkan dengan batik ceplok kembang kates kayak gitu. Jadi cuman tuker-tukeran model baju kalau kita ya. Tahu kalau teman-teman kan berarti tukeran model baju, tukeran sama motifnya juga gitu ya. Oke, luar biasa sekali, dan di sini merupakan kesempatan saya yang sangat luar biasa. Saya benar-benar bisa enjoy banget di sini, seneng ketemu sama Dimas Dayat dan juga Diajeng Almas dari Kota Yogyakarta, dari Dimas Diajeng Kota Yogyakarta, dan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Semoga Dimas Dayat dan juga Diajeng Almas selalu diberikan kesehatan, keselamatan dimanapun beraktivitas, dan juga selalu diberikan kelancaran gitu ya. Dan juga terima kasih banyak Aesthetic People. Ini kita masih ada sesi-sesi selanjutnya nanti di program Jaran Kepang yang digalakan oleh Dimas Diajeng Bantul. Tapi tentunya di sini Dimas Diajeng Bantul tidak bisa kalau misalkan sendiri gitu kan ya. Makanya Dimas Diajeng Bantul butuh kehadiran dari teman-teman paguyuban Duta Wisata dari Kota Yogyakarta untuk bisa mendukung kegiatan ini supaya kita bisa sharing-sharing ini, karena ini masih new banget ya kan. Baru 2021 kemarin kan ya. Baru Mei. Oh, baru 2021, Mei ya, baru Mei. Oke, luar biasa sekali ya. Baik, terima kasih banyak Dimas Dayat dan juga Diajeng Almas. Semoga sukses selalu untuk apapun yang sedang direncanakan dan juga dikerjakan. Thank you, matur nuwun sangat. Sami-sami Diajeng. Luar biasa. Terima kasih banyak, dan kita akan berjumpa lagi dengan tentunya bintang tamu kita yang lain. Terima kasih banyak. Jaran Kepang, jarang-jarang kepanggihan.